Prosedur penjualan berbasis komputer. Prosedur penjualan berbasis komputer. Sistem penjualan kredit merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk meningkatkan volume penjualannya. Penjualan kredit dijalankan perusahaan dengan cara mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan yang diterima dari pelanggan. Atas penjualan kredit tersebut, perusahaan memiliki piutang usaha yang pada saat jatuh temponya dapat ditagih oleh perusahaan. Agar terhindar dari tidak tertagihnya piutang, maka setiap penjualan kredit kepada pelanggan baru harus didahului dengan analisis kelayakan kredit untuk mengecek dapat tidaknya pelanggan tersebut dapat diberikan kredit atau tidak. Tujuan dari prosedur penjualan adalah 1. Memastikan bahwa calon pelanggan dapat dipercaya dan memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya tepat waktu. 2. Melindungi barang hingga barang tersebut dikirimkan. 3. Mengirimkan barang yang sesuai dengan ordernya dan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. 4. Menagih hasil penjualan kredit tepat waktunya. Dokumen yang digunakan dalam prosedur penjualan terdiri dari 1. Dokumen kesanggupan memenuhi pesanan. Dokumen ini dicetak oleh bagian pengolahan data elektronik ke bagian penjualan sebagai pemberitahuan kepada bagian penjualan bahwa pesanan pelanggan dapat dipenuhi. 2. Order penjualan. Order penjualan dicetak oleh bagian pengolahan data elektronik ke bagian gudang dan bagian pengiriman sebagai pemberitahuan kepada bagian gudang agar menyiapkan barang yang akan dikirimkan, dan sebagai pemberitahuan kepada bagian pengiriman agar mengirimkan barang yang sesuai dengan yang dipesan. 3. Faktur penjualan. Faktur penjualan memuat jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan, yang sesuai dengan jumlah barang yang dikirimkan dan harga yang dibebankan kepada pelanggan. Faktur dicetak oleh bagian pengolahan data elektronik yang langsung dikirimkan ke pelanggan. Bagian yang terkait dalam prosedur penjualan adalah berikut. 1. Bagian penjualan. Bagian penjualan bertanggung jawab untuk menerima pesanan pembelian dari pelanggan, lalu memantau pemenuhan pesanan serta pengiriman barangnya. 2. Bagian pengolahan data elektronik. Bagian pengolahan data elektronik bertanggung jawab untuk meneliti ketersediaan barang dan kelayakan kredit calon pelanggan, mengeluarkan dokumen order penjualan, dan menyusun laporan yang terdiri dari surat pernyataan piutang, laporan penjualan, dan laporan analisis umur piutang. 3. Bagian gudang. Bagian gudang bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke bagian pengiriman. 4. Bagian pengiriman. Bagian pengiriman bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke pelanggan. Laporan yang dihasilkan dari prosedur penjualan terdiri dari 1. Surat pernyataan piutang, yaitu formulir yang menunjukkan saldo piutang pada pelanggan pada tanggal tertentu, dengan tujuan untuk digunakan sebagai konfirmasi atau pemberitahuan atas jumlah hutang pelanggan kepada perusahaan. 2. Laporan penjualan. Laporan penjualan merinci penjualan yang sesuai dengan data record yang terdapat pada file master persediaan yang ada. 3. Laporan analisis umur piutang, yaitu laporan yang mengelompokkan seluruh piutang pada pelanggan ke dalam piutang belum jatuh tempo dan piutang yang menunggak, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembuatan analisis umur piutang. Kemudian piutang yang menunggak dikelompokkan lagi berdasarkan lama waktu menunggaknya. Berikut ini dijelaskan tentang gambaran alur dari flowchart prosedur penjualan kredit berbasis komputer. Pada bagian penjualan, 1. Bagian penjualan menginput dokumen pesanan pelanggan ke terminal yang terhubung ke bagian pengolahan data elektronik. 2.
pada bagian pengolahan data elektronik. 2A. Berdasarkan input pesanan dari bagian penjualan, bagian pengolahan data elektronik meneliti ketersediaan barang yang terdapat pada file master persediaan, dan mengecek kelayakan kredit yang terdapat pada file master riwayat pelanggan. 2B. Jika pesanan dapat diterima, maka data pesanan diupdatekan ke file master pesanan dalam proses, yaitu file yang berisi pesanan yang baru diterima dan masih belum dipenuhi baik sebagian atau seluruhnya. 3. Jika pesanan dapat dipenuhi, maka bagian pengolahan data elektronik mencetak dokumen kesanggupan memenuhi pesanan sebagai pemberitahuan kepada bagian penjualan bahwa pesanan pelanggan dapat dipenuhi, dan mencetak dokumen order penjualan sebagai pemberitahuan kepada bagian gudang agar menyiapkan barang yang akan dikirimkan, dan sebagai pemberitahuan kepada bagian pengiriman agar mengirimkan barang yang dipesan. 4. Pada bagian penjualan, berdasarkan cetakan dokumen kesanggupan memenuhi pesanan dari bagian pengolahan data elektronik, bagian penjualan melakukan pemantauan terhadap pengiriman barang. 5. Pada bagian gudang, berdasarkan cetakan dokumen kesanggupan memenuhi pesanan dari bagian pengolahan data elektronik, bagian gudang mengeluarkan barang dari gudang dan mengirimkannya barang ke bagian pengiriman. 6. Pada bagian pengiriman, 6A. Berdasarkan order penjualan dari bagian pengolahan data elektronik, dan order penjualan berserta barangnya dari bagian gudang, bagian pengiriman memeriksa dan mencocokkan kuantitas barang diterima dari bagian gudang dengan kedua order penjualan tersebut. 6B. Bagian pengiriman menginput kuantitas real barang yang dikirimkan, dan mengirimkan barang dan packing slip-nya ke pelanggan. 7. Pada bagian pengolahan data elektronik. 7A. Atas dasar kuantitas real pengiriman barang yang diinput dari terminal bagian pengiriman, bagian pengolahan data elektronik melakukan update terhadap file master persediaan, file master piutang, file pesanan dalam proses, dan file backorder. 7B. Bagian pengolahan data elektronik mencetak dan mengirimkan faktur ke pelanggan. 8. Pada setiap akhir periode yang ditentukan, bagian pengolahan data elektronik menyusun laporan yang terdiri dari surat pernyataan piutang untuk dikirim ke pelanggan, laporan penjualan, dan laporan analisis umur piutang. Prosedur penjualan berbasis komputer. Sistem penjualan kredit merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk meningkatkan volume penjualannya. Penjualan kredit dijalankan perusahaan dengan cara mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan yang diterima dari pelanggan. Atas penjualan kredit tersebut, perusahaan memiliki piutang usaha yang pada saat jatuh temponya dapat ditagih oleh perusahaan. Agar terhindar dari tidak tertagihnya piutang, maka setiap penjualan kredit kepada pelanggan baru harus didahului dengan analisis kelayakan kredit untuk mengecek dapat tidaknya pelanggan tersebut dapat diberikan kredit atau tidak. Tujuan dari prosedur penjualan adalah 1. Memastikan bahwa calon pelanggan dapat dipercaya dan memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya tepat waktu. 2. Melindungi barang hingga barang tersebut dikirimkan. 3. Mengirimkan barang yang sesuai dengan ordernya dan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. 4. Menagih hasil penjualan kredit tepat waktunya. Dokumen yang digunakan dalam prosedur penjualan terdiri dari 1. Dokumen kesanggupan memenuhi pesanan. Dokumen ini dicetak oleh bagian pengolahan data elektronik ke bagian penjualan sebagai pemberitahuan kepada bagian penjualan bahwa pesanan pelanggan dapat dipenuhi. 2. Order penjualan. Order penjualan dicetak oleh bagian pengolahan data elektronik ke bagian gudang dan bagian pengiriman sebagai pemberitahuan kepada bagian gudang agar menyiapkan barang yang akan dikirimkan,
dan sebagai pemberitahuan kepada bagian pengiriman agar mengirimkan barang yang sesuai dengan yang dipesan. 3. Faktur penjualan. Faktur penjualan memuat jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan, yang sesuai dengan jumlah barang yang dikirimkan dan harga yang dibebankan kepada pelanggan. Faktur dicetak oleh bagian pengolahan data elektronik yang langsung dikirimkan ke pelanggan. Bagian yang terkait dalam prosedur penjualan adalah berikut. 1. Bagian penjualan. Bagian penjualan bertanggung jawab untuk menerima pesanan pembelian dari pelanggan, lalu memantau pemenuhan pesanan serta pengiriman barangnya. 2. Bagian pengolahan data elektronik. Bagian pengolahan data elektronik bertanggung jawab untuk meneliti ketersediaan barang dan kelayakan kredit calon pelanggan, mengeluarkan dokumen order penjualan, dan menyusun laporan yang terdiri dari surat pernyataan piutang, laporan penjualan, dan laporan analisis umur piutang. 3. Bagian gudang. Bagian gudang bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke bagian pengiriman. 4. Bagian pengiriman. Bagian pengiriman bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke pelanggan. Laporan yang dihasilkan dari prosedur penjualan terdiri dari 1. Surat pernyataan piutang, yaitu formulir yang menunjukkan saldo piutang pada pelanggan pada tanggal tertentu, dengan tujuan untuk digunakan sebagai konfirmasi atau pemberitahuan atas jumlah hutang pelanggan kepada perusahaan. 2. Laporan penjualan. Laporan penjualan merinci penjualan yang sesuai dengan data record yang terdapat pada file master persediaan yang ada. 3. Laporan analisis umur piutang, yaitu laporan yang mengelompokkan seluruh piutang pada pelanggan ke dalam piutang belum jatuh tempo dan piutang yang menunggak, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembuatan analisis umur piutang. Kemudian piutang yang menunggak dikelompokkan lagi berdasarkan lama waktu menunggaknya. Berikut ini dijelaskan tentang gambaran alur dari flowchart prosedur penjualan kredit berbasis komputer. Pada bagian penjualan, 1. Bagian penjualan menginput dokumen pesanan pelanggan ke terminal yang terhubung ke bagian pengolahan data elektronik. 2. Pada bagian pengolahan data elektronik, 2A. Berdasarkan input pesanan dari bagian penjualan, bagian pengolahan data elektronik meneliti ketersediaan barang yang terdapat pada file master persediaan, dan mengecek kelayakan kredit yang terdapat pada file master riwayat pelanggan. 2B. Jika pesanan dapat diterima, maka data pesanan diupdatekan ke file master pesanan dalam proses, yaitu file yang berisi pesanan yang baru diterima dan masih belum dipenuhi baik sebagian atau seluruhnya. 3. Jika pesanan dapat dipenuhi, maka bagian pengolahan data elektronik mencetak dokumen kesanggupan memenuhi pesanan sebagai pemberitahuan kepada bagian penjualan bahwa pesanan pelanggan dapat dipenuhi, dan mencetak dokumen order penjualan sebagai pemberitahuan kepada bagian gudang agar menyiapkan barang yang akan dikirimkan, dan sebagai pemberitahuan kepada bagian pengiriman agar mengirimkan barang yang dipesan. 4. Pada bagian penjualan, berdasarkan cetakan dokumen kesanggupan memenuhi pesanan dari bagian pengolahan data elektronik, bagian penjualan melakukan pemantauan terhadap pengiriman barang. 5. Pada bagian gudang, berdasarkan cetakan dokumen kesanggupan memenuhi pesanan dari bagian pengolahan data elektronik, bagian gudang mengeluarkan barang dari gudang dan mengirimkannya barang ke bagian pengiriman. 6. Pada bagian pengiriman, 6A. Berdasarkan order penjualan dari bagian pengolahan data elektronik, dan order penjualan berserta barangnya dari bagian gudang, bagian pengiriman memeriksa dan mencocokkan kuantitas barang diterima dari bagian gudang dengan kedua order penjualan tersebut.
6B. Bagian pengiriman menginput kuantitas real barang yang dikirimkan, dan mengirimkan barang dan packing slip-nya ke pelanggan. 7. Pada bagian pengolahan data elektronik. 7A. Atas dasar kuantitas real pengiriman barang yang diinput dari terminal bagian pengiriman, bagian pengolahan data elektronik melakukan update terhadap file master persediaan, file master piutang, file pesanan dalam proses, dan file backorder. 7B. Bagian pengolahan data elektronik mencetak dan mengirimkan faktur ke pelanggan. 8. Pada setiap akhir periode yang ditentukan, bagian pengolahan data elektronik menyusun laporan yang terdiri dari surat pernyataan piutang untuk dikirim ke pelanggan, laporan penjualan, dan laporan analisis umur piutang.